memenuhi atau tauhid gitu tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan ilmu serta mari kita ke kajian kita di hari Senin untuk adab Al-Quran. Halaman berapa sekarang? Ya, kemarin enggak suka, tapi nggak apa-apa kita ulang sedikit. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Faslun ay hadza faslun qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumil kitab amin qala faslun ay hadza faslun fi masail gharibatin tad'ul hajatu ilaiha. Ini dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan yang jarang, yang aneh, tad'ul hajatu yang menuntut hajat ilaiha kepada mengetahui masalah tersebut, masalah gharibah ini. Minha di antara masail annahu idza kana yaqra'u, bahwasanya kelakuan idza kana jikalau adalah man yaqra'u, membaca man fa'arada, kemudian datang lahu bagi man rihun, apa angin, bukan angin kayak sekarang ya, lagi baca Quran terus datang angin, bukan, maksudnya ketika lagi baca Quran terus kentut. Mas Fadil ya maksudnya. Bang Wif, tolong ditaruh sini HP ini, lagi dicabut. Jadi ini masalah-masalah yang jarang ya. Lagi baca, kemudian kentut, gimana sikap kita, gimana akhlak kita terhadap Al-Quran. Main begitu tadi posisi. Soalnya itu udah longgar banget, baru. Bayang bagi ayun sika anil qiraati, maka seharusnya oleh bahwasanya yumsika berhenti si qori siman anil qiraati dari bacaan. Lagi baca misalkan nih, lagi ngulang. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma. Gimana sikap kita? Apa lanjut? Innama, atau lagi di tengah-tengah bacaan belum selesai kaman huwa a'ma udah dud. Apakah langsung berhenti bacanya? Kaget. Atau lanjut aja? Nah, ternyata apa yang bagi ayun sikap, berhenti dulu, jangan ketut aja. Enggak sopan. Hatta yatakamala furujuhat, sampai sempurna keluarnya. Jadi sampai sempurna dulu keluarnya, jangan baca. Baca terus. Tsumma ya'uda, kemudian kembali ila qiraah, setelah selesai baru baca lagi. Bisa tahu lagi. Ini baca ya, bukan pegang. Ya, makanya di sini enggak dibilang wudu dulu dan sebagainya. Atau semua bisa dimakna. Kemudian tapi ada jeda waktu, berarti wudu dulu. Tapi kalau baca kan masih boleh meskipun tanpa punya wudu. Yang enggak boleh itu ketika junub atau hadas besar, gitu ya. Haid dan sebagainya gitu. Itu yang nggak boleh baca Quran. Tapi kalau baca ketika punya wudhu itu masih boleh. Yang penting jangan pegang Quran.
Makanya kalau kentut, ya diam dulu, udah selesai kentut, baca lagi atau wudhu dulu baru wudhu lagi. Kada rawabi Ibnu Abi Dawud wa ghairu anhu. Wa huwa adabun hasan. Ini adab yang bagus. Wa minha dan diantara masail gharibah annahu idza tasya'aba amsaka 'anil qira'ah. Bahwasanya si man idza tasa'aba ketika muaf man amsaka maka menahan diri man atau menahan dari bacaan qiraati daripada bacaan hatta yang qadi di sini. Biasanya kalau ya di akhir hatta yang qadiya sampai biasanya dizahirkan fathahnya. Hatta yang qadiya sampai selesai at-tasawubu apa muaf. Jadi kalau lagi baca alladzina yuquna bi ahdillahi wa la yanqudu kuat ya. Nah, itu gimana ceritanya? Selesaikan dulu muafnya, berhenti bacaannya, selesaikan muafnya, summa yaqra'u baru mulai lagi baca. Lanjut lagi baca. Qalahu Mujahidun wa huwa hasanun. Wa yadullu alaihi dan menunjukkan alaihi atas riwayat atas dalil ini tadi ya. Ma sabata an Abi Sa'id Al-Khudri. Apa riwayat yang tetap dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, idza tasa'aba ahadukum ketika muaf salah satu dari kalian falyumsik biyadi maka tutuplah tahanlah dengan tangannya ala famihi di mulutnya ketika muaf gitu. Ditutup. Kalau lagi salat tutup, lagi enggak salat juga luar salat tutup. Jangan dibuka gitu. Kemana-mana. Makan jengkol, makan petai, ada temennya muaf, nggak pernah ditutup, giginya kuning-kuning dan sebagainya. Fa inna syaitana yadkhulu. Kalau nggak ditutup, setan bakal masuk. Jadi setan masuk. Tapi setan masuk lewat mulut juga ya. Sedot. Kalau Muslim, hadisnya sahih. Setan masuk. Makanya kalau lagi muat ditutup. Wa minha dan diantara masail juga annahu idza qara'a Allah ketika membaca seseorang akan firman Allah. Faqalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah. Kemudian ayat wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Ayat selanjutnya wa qalat taqadar rahman walad. Wa nahwa dzalika minal ayat dan seumpama yang demikian daripada ayat-ayat tentang Tuhan menjadikan seorang anak, Tuhan begini begitu kata orang kafir. Fayam bagi maka seyogianya ayat merendahkan suara sunnah atau sitori biha dengan ayat tersebut tahu akan suara itu. Jadi ketika melewati ayat-ayat ini qala taqadar rahman walada qalatul yahudu Uzair ibn Allah dan seterusnya yang sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah anak Allah dan sebagainya itu merendahkan bacaannya suaranya. Kadakana Ibrahim an-Nakhai yaf'alu. Wa min ada di antara masail juga marwahu Abi Dawud bi isnadin dhaif dari Ibnu Abi Dawud dengan sanad yang dhaif an-Sya'bi. Annahu qila lahu bahwasanya dikatakan atau ditanya lahu bagi Sya'bi, idza qara'al insanu ketika membaca seseorang innallaha wa malaikatahu sanadnya dhaif ya. Yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yusalli 'alan nabi apakah bersalawat ketika dibacakan itu? Qala iya baca salawat. Berbeda dari hadis yang menunjukkan apa? Hadis itu orang yang pelit itu adalah orang ketika disebutkan nama al-baqilu apa? Bedanya apa? Hadis itu. Andukirtu indahu falam yusalli alayya. Itu ya, atau kama qala Rasulullah. Jadi orang yang pelit itu adalah ketika disebut nama aku dia enggak mau berselawat kepada aku.
Peminha dan diantara masail juga nahu yustahabu lahu bahwasanya disunnahkan lahu bagiman ayyakula untuk mengucapkan siman membaca man marwahu Abu Hurairah akan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah anin Nabi dari Nabi SAW annahu qala dan bahwasanya Nabi kalau bersabda Nabi man qara'a barang siapa yang membaca watini wa zaitun fa qara'a alaihi sallallahu bi ahkamil hakimin. Jadi ketika baca rutin wal zaitun sampai alaihi sallallahu hakimin di akhir faliyakul maka ucapkanlah bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Maka hendaknya mengucap atau membaca siman bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa isnadun dhaif an rajulin a'radi an Abi Hurairah. Jadi di sini sanadnya dhaif karena ada Arabi. Arabi itu enggak dijelaskan siapa di sini. Berarti majhul. Qala Tirmidzi berkata Tirmidzi wa hadzal haditsu innama yurwa bi hadzal isnad. Hadis ini hanya saja diriwayatkan dengan sanad yang tersebut anil Arabi dari Arabi an Abi Hurairah dari Abi Hurairah. Wala yusama dan tidak disebutkan si Arabi itu siapa. Ya, biasanya kan kalau hadis an fulan. Goreng. Kasih makan dulu. Warad Abi Dawud wa ghairuhu fi hadzal hadits ziyadatan dan meriwayatkan Ibnu Abi Dawud dan selainnya dalam hadis ini itu kalau anak-anak tuh lagi senang-senangnya main. Akan tambahan riwayatnya ala riwayati Abi Dawud wa Tirmidzi wa man qara tambahnya wa man qara akhirul uqsimu biyaumil qiyamah. Dan barang siapa yang membaca akhir la uqsimu biyaumil qiyamah yakni ayat alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhil mauta falyaqul maka dia membaca bala wa ana asyhadu wa man qara'a wa ana asyhadu ada koma situ. Jadi bala wa ana asyhadu ketika membaca alaisa dzalika biqadirin wa man qara'a dan orang yang membaca fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun falyaqul amantu billah fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Wa an Ibnu Abbas wa Zubair wa Abi Musa al-Asy'ari annahum kanu idza qara'a ahaduhum bahwasanya mereka ketika membaca salah satu dari mereka sabih rabbikal a'la akan ayat 1 ta'ala qala subhana rabbiyal a'la. Wa an Umar bin Khattab annahu kana yaqulu fiha bahwasanya Umar bin Khattab mengucap fiha pada masalah ini subhana rabbiyal a'la salatan marrat ketika baca surah al-a'la tadi. Wan Abdullah ibn Mas'ud annahu shalla fa qara'a bahwasanya Ibnu Mas'ud salat kemudian dia membaca akhir surati Bani Israil akhir surah Bani Israil summa qala kemudian dia membaca alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Apa? Akhir Bani Israil apa? Ini harus apa? Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Makanya dituliskan di sini alhamdulillahilladzi pensucian dari kalian. Faqad nassa ba'du ashabina dan telah mengambil nas siapa sebagian ashab Imam Syafi'i. Ala annahu yustahabu wa disunahkan ayyuqala bis sholati diucapkan dalam salat ma qaddamna apa yang kami telah dahulukan doakan di hadis Abu Hurairah Abi Hurairah. Di suara salasi dalam surat yang 3 tadi sebelumnya. Wa kadzalika yustahabu dan demikian juga disunahkan ayyuqala baqi ma dzakarnahu oleh bahwasanya diucapkan atau dibaca sisa-sisa perkara dzakarnahu yang kami sebutkan akan ma wa maka nabi ma'nahu dan pada perkara yang ada dalam semaknanya dengan Allahu a'lam. Jadi baca tadi yang sudah disebutkan sebelumnya kalau alaihissalatu akan hakimin balad. Fasunai hada fasun fi qiraatil Qur'ani yuradu bihal kalam. Ini tentang masalah membaca Al-Quran, tapi yang dimaksud adalah omongan, bukan baca, gitu ya. Omongan kalam yang lain, kalam manusia. Zakar Ibnu Abi Dawud menyebutkan Ibnu Abi Dawud fi hada ikhtilafan dalam masalah ini ikhtilafan perbedaan. Baru ya Ibrahim an-Nakhai maka diriwayatkan dari Ibrahim an-Nakhai rahimahullah annahu kana yaqra'u bahwasanya Ibrahim an-Nakhai yaqra'u tidak suka ayat awal Al-Qur'ana bahwasanya
Membaca Al-Quran bisyai'in dengan tujuan sesuatu yang ribu, yang tujuannya itu min amri dunia, daripada perkara dunia. Jadi nggak suka kalau baca Al-Quran dengan tujuan dunia. Wan Umar bin Khattab, dan dari Umar bin Khattab annahu qala fi sholatil maghribi bi Makkah, bahwasanya Umar bin Khattab salat maghrib dan baca di Mekah, ini soalnya di Mekah, kemudian baca watini wa zaitun wa turi sinin, summa rafa'a sautahu, kemudian tiba-tiba mengangkat suaranya, waqala hadzal baladul amin, maksudnya Mekah ini adalah negeri yang aman gitu. Umar mengangkat suaranya ketika itu. Apakah itu tujuannya untuk menjelaskan ke orang bahwa Mekah itu negeri yang aman atau sebagainya? Wa an Hukaim bin Sa'ad anna rajulan minal muhakkimati ata'aliyan, bahwa seorang laki-laki daripada kelompok muhakkimah datang kepada Ali wa huwa fi sholati subuh, sedangkan Ali dalam salat subuh. Faqala, kemudian si rajul berkata, lain asyrakta la yahbatanna amaluka, jika engkau syirik la yahbatanna amaluka, maka hilanglah amalmu. Az-Zumar. Fajabau Aliun, kemudian menjawab Ali wa huwa fi shalah, sedangkan Ali dalam salat, fasbir inna wa'dallahi haqqu wa la yastakhifannaka alladziina la yu'minun. Sabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Wa la yastakhifannaka, dan jangan sampai menggelisahkan akan kamu oleh orang-orang yang tidak yakin. Jadi dijawab dengan ayat Al-Qur'an itu. Lalu dalam salat. Qala ashabuna, berkata ashab Syafi'i, wa idza sta'dana insanun 'ala musalli faqala, dan ketika meminta izin masuk, misalkan minta izin keluar, insanun seseorang 'ala musalli, atas orang yang salat, faqala musalli, maka menjawab musalli. Jadi ada orang yang misalkan di sinilah, ada yang salat di dalam kantor misalkan, di ruang Marohim misalnya lagi salat. Kemudian ada tamu minta izin, Pak, Assalamualaikum gitu. Kemudian Bang Rem ngomong udkhuluha bisalamin amin, tujuannya mempersilahkan orang tadi yang minta izin padahal lagi sholat misalkan. Nah, ini namanya baca Al-Quran tapi tujuannya untuk kalam yang lain. Bain aradat tilawata awit tilawata wal i'lama lam tabtul sholatu. Kalau niatnya baca tadi adalah sekaligus iklan, ya, niat baca kemudian awit tilawat wal iklan, atau membaca dan iklan, mempersilahkan tadi orang yang mau masuk, lam tabtul sholatu, maka nggak batal sholatnya. Lagi baca dengan kuliah ayyuhal kafirun, assalamualaikum udkhuluha bisalamin aminin. Maksudnya orangnya kalau paham ya, yang itu. Kalau nggak paham kan, itu. Jadi harus paham juga orangnya. Ya berarti santri juga, santri nggak paham juga. Wa in aradal i'lama, dan kalau bacaannya itu diniatkan hanya i'lam, memberitahu atau mempersilahkan, walang tahdur niatun, dan tidak hadir apa niat, batalat sholat. Jadi kalau i'lam saja, jadi harus niat baca juga. Faslun ay hada faslun idza kana yaqra'u masyian, jika adalah membaca seseorang masyian dalam keadaan berjalan, famarra ala qaumin, kemudian dia melewati atas satu kaum orang yang lagi nongkrong. Baca dari depan kan habis belanja, Bang Wildan belanja pagi ini, belanjanya di Putra Minang itu. Bawa 100.000 nggak dapat apa-apa. Terus pulang belanja kan ngulang tuh, lumayan kita setengah juga dari Putra Minang gitu. Di jalan situ di nasi uduk, ada yang lagi nongkrong kan, sarapan bagi kami kan. Yang lagi baca Quran. Lagi baca Quran sambil jalan gitu. Kebetulan berdua sama Bang Reza yang nyimain. Kemudian apa? Kalau misalnya lewati orang begitu, yustahabu ayyaqta'al qira'ah, kemudian disunahkan memutus atau berhenti dari bacaannya, wa yusallimu alaihi. Salah. Itu Bang. Benar Bang. Gitu. Bahasa kita punten Bang atau Pak Musi Bang. Berhenti dulu. Karena kalau nggak begitu nanti orang marah. Gebuk palit gitu kan. Gebuk palit itu ya. Tahu gebuk ya? Gebuk itu batang pisang. Ya. Kalau di kali itu lewat aja dia nggak pakai kaki permisi. Ya ada kan? Nggak ada kan gebuk pisang yang permisi Bang gitu. Seru juga nih.
Nah, jadi kalau kita nggak permisi ya kayak gebuk paling, gebuk pisang lewat. Makanya permisi. Semayarnya atau pakai motor ya klakson gitu kan. Kalau pakai suara kan, di bawah kan kencang banget berarti pakai klakson apa? Misi tadi orang maksudnya. Wasallim alaihim salam tuh. Ya klakson lah kalau kita pakai motor. Semayarnya ilal kirati kemudian baru mengulang lagi bacaan, ulang lagi tadi. Oh, udah selesai salamnya. Ada lagi salam lagi, ulang lagi. Walau ada ta'udakan hasanan, kalau mengulang dari ta'ud itu lebih baik. Ketika udah salam, a'udzubillah lagi. Baca lagi. Atau langsung baca lagi terusan yang tadi, enggak apa-apa. Gitu. Walau kana yaqra'u jalisan famarra alaihi ghairuhu, dan jikalau sekarang kebalikannya, kita yang duduk di sini, di sana rukun situ gerbang dibuka. Lagi saling simak, ngadep jalan. Orang lewat walking. Nah, gimana sekarang kalau kebalikannya? Bahkan qala Imam Abdul Hasan Al-Wahidi al-aula tarkus salam ala qari istigholihi bitilawah. Jadi kalau misalkan orang yang lewat itu ketika ada yang baca di pinggir jalan misalkan, kan namanya lewat berarti kan di pinggir jalan, atau di sinilah misalkan antum lewat lalu lalang di sini ada yang lagi baca. Itu apa namanya? Apa tadi? Tarkus salam ya ala qari. Enggak usah pakai salam. Ala qari istigholihi bitilawah. Jadi karena sibuk dengan bacaan. Kemudian qala fa in sallama alaihi insanu, maka jika salam alaihi atas si qari insan siapa orang gitu manusia, kata urratu bil isyarati, maka cukup akan si qari arratu akan menjawab salam bil isyarat dengan isyarat. Assalamualaikum, betul Pak? Lagi baca. Iya maksudnya waalaikumsalam. Boleh katanya cukup. Qala kemudian berkata lagi fa in arada bil lafzi radahu. Kalau mau jawab dengan ucapan juga silakan. Rodahu. Waalaikumsalam. Kemudian apa isti'adzati, kemudian memulai dengan isti'adzah. Isti'adzata mungkin ya. Isti'adzah itu kan fi'il madhi. Itu pernah jadi isti'adzati itu. Salah soal isti'adzah. Bukan jamak muannats salim. Wa'awadat talawata, dan kembali kepada bacaan. Wa hadzal ladzi qalahu dhaifun, dan ini adalah perkataan yang dikatakan Wahidi itu dhaif katanya. Wa dhahir adapun yang lebih jelas, yang lebih nampak, lebih mendekati kebenaran, wujub berrati bil lafzi. Tadi yang isyarat-isyarat itu lemah pendapatnya. Yang bagus itu tetap wujub berrati bil lafzi. Waalaikumsalam. Jadi menjawab salam dengan lafaz. Faqad qala ashabuna, berkata ashab kami, idza sallama dakhilu yaumul jumu'ati fi halil khutbati, ketika ada yang salam orang yang mau masuk masjid yaumul jumu'ati pada hari Jumat, fi halil khutbah, ketika khutbah lagi khotib lagi menggebu-gebu di rajin lagi di atas mimbar begitu. Lagi rame banget khotib. Tiba-tiba Assalamualaikum. Orang yang kurang kerjaan. Tapi ini hukum para ulama itu begitu sampai sedetail ini. Kalau kita nggak kepikiran begitu, ngapain sih lagi khotib kesal? Bikin kerjaan aja. Jadi kalau ada pertanyaan ada jawabannya gitu. Jadi jawaban datang sebelum ada pertanyaan. Atau mungkin tidak ada pertanyaan sebelum. Jadi khotib lagi serius-seriusnya, jamaah lagi fokus ke khotib. Tiba-tiba Assalamualaikum, orang langsung balik semua kan. Yang salah. Waqulna, dan kami katakan al-insatu sunnatun, mendengarkan khutbah itu diam itu adalah sunnah. Wajib radus salam, ketika hukumnya adalah sunnah maka wajib membalas salam. Ala sahih wajib ain, atas paling sahihnya dua wajib. Nah sekarang tinggal apakah diam itu wajib atau sunnah, kan gitu ya kan ya. Atau paman lago bagainya yang dibacakan oleh Bilal itu ya sebelum Jumat, apakah itu hukumnya sama sekali enggak sah Jumatnya atau kurang pahalanya, kan gitu berarti. Kalau kesunahan bisa dianggap kurang, tapi kalau enggak sah berarti itu yang bahaya. Wajib berarti mendengarkan khutbah. Faida qalu, maka mereka berkata ulama, hadza fi halil khutbati mal ikhtilaf. Ini adalah kondisi ketika
khutbah ada yang salah beserta ikhtilaf fi wujubil insat wa tahrimil kalam. Dalam masalah diamnya atau wajibnya diam dan nggak boleh ngomong. Nah, sekarang khilafnya di situ. Gimana kalau nggak boleh ngomong? Ada yang salah misalnya. Tapi halil qiraatil lati la yahrumu kalamu fiha bil ijma'i aula ma anna raddas salami wajibun fil jumlah. Maka dalam masalah atau keadaan membaca allati la yahrumul kalamu yang tidak haram apa kalam fiha pada qiraah bil ijma'i dengan ijma' aula itu lebih utama ma anna raddas salami beserta membalas salam wajibun itu wajib fil jumlah. Jadi kalau hukumnya dulu dilihat. Kalau misalkan wajib, diamnya berarti jangan balas. Tapi kalau sunnah berarti balas. Wa ma idza atasa fi hal qiraati dan ketika bersin fi hal qiraati dalam keadaan baca, fa inna yustahabu makasanya bahwasanya yustahabu disunahkan ayyakula oleh bahwasanya membaca siman alhamdulillah. Jadi ketika bersin baca alhamdulillah. Wa kadza law kana fi jadi lagi baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim baca alhamdulillah. Wa kadza law kana fi shalah dan demikian juga jikalau bersihnya dalam salat. Walau atasa ghairuhu tapi jangan kencang-kencang alhamdulillah. Pelan-pelan. Walau atasa ghairuhu wa huwa yaqra'u fi ghairi shalah dan jikalau ada yang bersin selain orang tersebut wahwa yaqra'u dan si orang itu baca fi ghairi shalah dalam di luar shalah wa qala alhamdulillah dia membaca alhamdulillah yustahabu lil qari'i maka sunnah bagi si qari ayyusam mitahu bertasmid si qari bertasmid itu apa? Apa tasmid? Apa sih? Yang mendoakan yang bersujud. Ya rahmatullah. Ya dikumullah. Fayaqulu maka berkata ya rahmatullah. Walau sami'al muadzinu dan jikalau mendengar si muadzin qata'al qira'ata maka apa muadzina kali ya. Itu jadinya banyak harokat. Kalau udah ada harokatnya begini pusing banyak. Walau sami'al muadzina jikalau mendengar si man al muadzina kan muadzin. Qata'al qira'ata maka berhenti dari bacaannya. Gitu kan yang enak. Jadi kalau ada orang lagi baca, ada yang muadzin, lagi adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti. Jangan baca terus. Allahu Akbar. Jawab. Wajah bau. Saya dulu pernah dikasih amalan. Allahu alam ya, gurunya juga enggak ngasih tahu dari mana. Cuma begini, tapi ini untuk teman-teman santri yang usah dulu. Iya, orang itu kelihatan kelakuannya itu bentuk mukanya kelihatan kelakuannya. Jadi bentuk mukanya itu kayak anu, ya sesuai dengan kelakuannya itu tergantung dari dia diam apa enggak ketika azan. Jadi azan diam apa enggak ketika ada yang azan dia gitu jawab bukan ngobrol atau sebagainya gitu. Jadi ya kata guru tersebut ya misalkan si A kayak wow misalkan. B kayak apa misalnya gitu. Itu bisa dilihat dari seorang itu sering dengerin azan atau enggak, sering jawab atau enggak. Jadi kalau lagi azan banyak ngobrol katanya kelihatan nanti jadi kayak apa. Bahkan kalau mau mimpi sama seseorang yang dianggap mulia, dengerin azan sampai detik itu. Banget suaranya ya. Ini udah jauh. Ya. Alhamdulillah. Walau sangat wajabahu bimutaba'atihi dan menjawab sunnah akan muadzin bimutaba'atihi dengan mengikuti man fi al-fadil adzan pada lafaz adzan. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Kalau salat hari mana apa ya? Hah? Apa? Pendapat? Hah?
Sami Allah liman hamidah. Kalau hayal sholat, wal iqamah dan iqamah, thumma ya'udu ila qiraatihi, kemudian mengulang atau kembali kepada bacaan. Wa hadza muttafaqun alaihi wa sallam. Wa amma idza tuliba min hajatun fi hal qiraati wa amkana jawabu sa'il bil isyaratil mubhimati atau mubhamati kali ini enak. Wa alimana la yankasiru qalbuhu wa la yahsulu lahu syai'un min al-adab lil unsi alladhi bainahuma wa nahwihi fal aula yujibahu bil isyarati wa yaqra'u qira'atan. Wa amma idza tuliba, dan adapun ketika diminta minhu daripada seseorang hajatun apa hajat fi hal qiraati ketika membaca. Jadi ada orang lagi baca nih, diminta tolong sama orang gitu, sama temannya gitu. Wa amkanahu jawabus sa'il, dan memungkinkan untuk menjawab orang yang minta itu baik pertanyaan ataupun pertolongan. Bil isyarati, dengan isyarat. Ini berarti pertanyaan. Al-mubhamati yang bisa dipahami. Wa alima annahu la yankasiru qalbuhu, dan tahu si orang yang jawab ini bahwa dengan isyarah itu, dengan isyarah mubhamah itu enggak akan menghancurkan hatinya, enggak baper orang yang minta pertanyaan jawabannya itu. Contoh misalnya, kita lagi baca nih, ya. Kemudian ada teman kita, Din misalkan. Udin. Din, pisau di mana? Pisau di mana? Nah, temennya itu yang lagi baca nggak ngomong, di dapur. Oh, gitu doang. Ke dapur, bicara kan namanya. Paham si anu tadi yang nanya, ya kan? Paham si yang nanya paham. Kalau sekiranya memang gak sakit hati dibegitukan, itu gak masalah. Tapi kalau orang yang baperan, lu ditanya begitu doang jawabnya, nambah, nah, jangan, mendingan dijawab. Maka lihat dulu orangnya. Di sini ada nggak yang baperan, salah dikit, bekan gitu. Salah dikit, nangis. Hati-hati, jangan terlalu baperan. Sebaperan itu nanti sulit berkembang. Harus udahlah, enjoy aja, nggak usah terlalu dipikirin itu kalau ada omongan-omongan, biar kita cepat berkembang. Kalau terlalu baperan nanti mikirin omongan orang dulu gitu, susah berkembang. Ya ada pepatah dari orang yang kita dengar, terima gitu, nasihat dari orang terima. Tapi kalau omongan yang kurang baik kita terus dengerin, baperin gitu, itu nggak akan maju-maju, di situ stuck aja gitu. Nah, jangan terlalu baper. Tadi misalnya, besok mana besok motong bawang ya misalnya. Oh gitu doang. Gak baperan boleh. Lagi baca Quran ya kita kan ganggu aja. Tapi kalau baper berhenti dulu gitu. Kalau di sebelah sana bisa ambilin gitu sekali. Baper boleh, baperan boleh. Tapi kalau kita ngerasa kita baperan, jangan baperin orang. Paham ya maksudnya? Kalau kita nggak senang dibercandain terlalu, kita jangan bercandain orang terlalu juga. Karena orang biasanya kalau dibercandain terlalu, pasti kan balas kita juga terlalu. Nah kita nggak siap menerima ketika dibercandain keterlaluan gitu. Hanya sakit hati. Padahal kita juga ke orang nggak ngerasa bahwa kita udah sering dibercandain keterlaluan. Gitu. Bercanda boleh, tapi yang keterlaluan. Akhirnya nggak betah di pondok gara-gara bercanda keterlaluan. Padahal sendirinya juga sering dibercandain orang keterlaluan. Cuma kayak nggak mau dibalikin tuh nggak mau. Begitu. Mentalnya itu yang perlu dipupuk. Akhirnya nggak betah. Sini temennya begitu semua. Padahal dia juga sama tuh kan. Cengin orang, cengin temennya. Gitu. Burik kan saat itu. Giliran dibalas burik balik gitu. Kenapa? Ya, jadi kalau tahu bahwa nggak akan sakit hati itu boleh. Wala yasrulau syai'un minal ada, dan tidak hasil lau bagi pada si orang yang nanya tadi syai'un sesuatu minal ada daripada hal yang menyakiti lil unsi bagi hubungan alladzi bainahuma antara keduanya dekat-dekat gitu. Disyaratkan tadi jadi rusak hubungannya gitu. Udah kayak apa aja. Silakan disyaratkan. Wana widasun teman. Fal aula,
ada yang utama, yang lebih utama ayyujibahu bil isyarati wala yaqta'ul qira'ah. Yang paling utama karena cuma sekedar nanya sesuatu misalkan, enggak terlalu penting juga. Itu jawab dengan isyarah wala yaqta'ul qira'ah, enggak usah berhenti bacanya, terus aja baca. Lagi ngulang. Pain qata'aha jaza. Kalau berhenti ngasih tahu dulu, ambilin dulu, baik banget itu jaza. Wallahu a'lam. Ya, begitu aja dulu ya untuk hari ini. Sebenarnya ngulang minggu lalu sih nggak apa-apa, ngulang karena yang di sini kemarin minggu lalu kan nggak ikutan ya dari rumah baru datang. Jadi cukup dulu untuk pagi ini karena kebetulan di sini mau ke kunjungan bersama. Terima kasih teman-teman, semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan kifarat hadis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta وبيقانا بنالتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي كفنا وفكي علنا وقرابات لنا في